Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari segenap kelompok 5 akan mempresentasikan tentang kategori kata. Saya selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5, yang dimana nama-nama anggota kelompok saya sendiri yaitu Ade Arimulan dengan 2101111014. Selanjutnya, perkenalkan, saya Anantiara Masya Indri dengan NIM 210110201030. Terima kasih. Saya Jahwanila Kurniawati dengan NIM 210110201057. Terima kasih. Perkenalkan, saya Umroddin Rohmalia dengan NIM 210110201071. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nancy Nuraini, NIM-nya 2101110201074. Terima kasih. Dan saya Luciana Herawati dengan NIM 2101110201083. Terima kasih. yaitu Muhammad Zainul Arifin dengan NIM 210110201089. Next. Nah, sebelum kelompok kami membahas tentang kategori kata lebih lanjut lagi, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa sih arti dari kategori kata itu. Jadi kategori kata merupakan golongan kata dalam suatu bahasa berdasarkan kategori bentuk, fungsi, dan makna dalam sistem gramatikal untuk menyusun kalimat yang baik dan benar dengan berdasarkan pola-pola kalimat baku. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Umin. Kepada Umin dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai verba. Verba merupakan kelas kata yang dipakai untuk menyatakan suatu tindakan, pengalaman, pengertian dinamis, serta keberadaan. Verba digunakan sebagai predikat dalam sebuah kalimat atau klausa. Next. Verba juga bisa dilihat sesuai dengan kedudukannya dalam sebuah kalimat. Verba serta frasa verbal bisa berfungsi sebagai predikat. Contohnya, orang tua Dian sangat suka berkebun. Kedua, verba serta frasa verbal bisa berfungsi sebagai subjek. Contohnya, berolahraga tiap hari membuat tubuh itu sehat. Yang ketiga, verba serta frasa verbal bisa berfungsi sebagai objek. Contohnya, Adi mencoba tidur tanpa bantal. Keempat, verba serta frasa verbal sebagai pelengkap. Contohnya, sudah lama berhenti menari. Dan yang terakhir yaitu verba dan frasa verbal sebagai keterangan. Contohnya, Theo datang berkunjung kemarin. Next. Nah, verba dapat digolongkan menjadi beberapa bagian, yaitu verba asal. Jenis verba ini diklasifikasikan ke dalam bentuk verba berdasarkan bentuknya. Contohnya, jadi dan hilang. Kedua, verba turunan. Jenis verba ini termasuk dalam kelompok verba berdasarkan bentuknya. Contohnya, mengambil part dan menjalankan. Yang ketiga, verba transitif. Ialah jenis verba yang membutuhkan nomina objek. Contohnya, menjajakan, menjual, dan membuat. Dan yang terakhir, verba intransitif. Jenis verba ini tidak membutuhkan objek dalam sebuah kalimat. Contohnya, kelaparan, berpakaian, naik, dan tertawa. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Untuk materi selanjutnya tentang nomina dan interrogatif akan dijelaskan oleh Zainul Arifin. Kepada Zainul Arifin dipersilakan. Ya, terima kasih, moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang nomina. Apa itu sih nomina? Nomina adalah kategori yang secara sintaksis tidak mempunyai potensi untuk bergabung dengan partikel tidak. Namun demikian, nomina mempunyai potensi untuk didahului oleh partikel dari. Berikut ciri-ciri nomina. 1. Nomina dasar seperti batu, ketela, sirup, udara, radio, kemarin, barat, dan kertas. 2. Nomina turunan. Nomina hierarkis seperti keuangan, gerigi, perpaduan. Nomina reduplikasi seperti tetamu,
rumah-rumah, pepatah, nomina hasil gabungan proses seperti batu-batuan, kesinambungan. 3. Nomina paduan leksem seperti daya juang, loncat indah, cetak lepas, tertib acara, langkah. 4. Nomina paduan leksem gabungan seperti pendayagunaan, pengembalian, kejaksaan tinggi, tata bahasaan. Terus, nah di sini interogatif berarti menunjukkan atau mengandung pertanyaan. Berdasarkan artinya, dapat disimpulkan kalimat interogatif merupakan bentuk kalimat yang mengandung dan menunjukkan sebuah pertanyaan. Kalimat interogatif adalah kalimat yang mengandung maksud menanyakan sesuatu kepada si mitra tutur. Dengan perkataan lain, apabila seseorang penutur bermaksud mengetahui jawaban atas suatu keadaan, penutur akan bertutur dengan menggunakan kalimat interogatif kepada si mitra tutur. Berikut contoh dari kalimat interogatif. Total, apakah Anda mengenali petugas? 2. Apakah Anda memahami kesalahan Anda? 3. Dapatkah Anda memastikan tuduhan pelanggaran? Dari selanjutnya akan dijelaskan oleh Jawa. Kepada Jawa dipersilahkan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang kategori kata pronomina dan artikula. Sebelumnya, dalam menulis kalimat atau paragraf yang panjang, seringkali kita dapat mengulang suatu kata. Padahal kalau sebuah kata diulang-ulang terus dalam satu kalimat justru akan membuat kalimat menjadi tidak efektif. Pada kasus ini, pronomina berperan penting untuk dapat menjalankan fungsinya. Pengertian pronomina sendiri adalah kata ganti yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Pronomina disebut juga sebagai kata ganti. Maksudnya segala kata yang dipakai untuk menggantikan kata benda atau kata yang dibendakan. Ciri-ciri pronomina adalah yang pertama, umumnya kata ganti ini terletak pada posisi fungsi dari subjek serta objek pada sebuah kalimat. Namun, sering juga pada kalimat tertentu itu terletak di posisi predikat dalam sebuah kalimat. Yang kedua, posisi kata ganti dapat berubah-ubah. Dengan kata lain, ini tidak tetap. Yang ketiga, tidak hanya mengacu pada satu konteks saja, namun kata ganti dapat menyesuaikan dengan konteks kalimat yang lainnya. Sebab, acuannya itu dapat berubah-ubah serta berpindah-pindah dengan menyesuaikan konteks dari sebuah kalimat. Yang keempat, kata ganti ini umumnya mengikuti siapa yang menjadi pembicara dan juga siapa yang menjadi pembaca atau juga siapa yang dibicarakan. Jenis-jenis pronomina. Pronomina dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, pronomina persona. Pronomina persona adalah pronomina yang merujuk kata ganti orang. Kata ganti jenis ini dibagi menjadi 2 macam, yakni yang pertama kata ganti orang pertama, yaitu kata yang menggantikan orang yang berbicara. Kata ganti orang pertama ini sendiri dibagi menjadi 2 macam lagi, yaitu yang pertama kata ganti orang pertama tunggal, seperti saya, aku, hamba, daku, beta. Contohnya dalam kalimat yaitu saya selalu pergi ke sekolah menggunakan sepeda. Yang kedua, kata ganti orang pertama jamak, seperti kami, kita, mereka. Contohnya, dalam sebuah kalimat, kami akan selalu mendengarkan segala nasihatmu. Pronomina persona yang kedua, yaitu kata ganti kepunyaan. Kata ganti kepunyaan merupakan segala kata yang menggantikan kata ganti orang dalam arti sebagai kepemilikan atau kepunyaan. Kata ganti yang dimaksud seperti ku, pengganti aku, mu, pengganti kamu atau engkau, dan nya, pengganti ia, dia, mereka. Contohnya, Alia mengambil tasku saat aku sedang ke kantin. Dalam kalimat tersebut, kata tasku mempunyai makna kepemilikan, yaitu tas itu milikku. Yang kedua, pronomina demonstratif atau kata ganti petunjuk. Kata ini digunakan untuk menunjuk suatu benda
lokasi, atau tempat, entah itu berjarak jauh maupun dekat. Kata ganti ini dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama penunjuk umum, yang menunjukkan sesuatu di tempat pembicaraan atau lawan bicara, seperti kata ini dan kata itu. Contohnya dalam sebuah kalimat, yaitu banyak orang mengatakan pohon itu angker. Yang kedua, penunjuk tempat, yaitu menjelaskan suatu yang letaknya dekat maupun jauh. Contoh katanya di sini, ke sini, kemari, di situ, ke situ, di sana, ke sana. Contohnya dalam sebuah kalimat, yaitu udara di sini sangat sejuk dari biasanya. Yang ketiga, penunjuk hal. Contoh katanya begini atau begitu. Contohnya dalam sebuah kalimat, yaitu keadaan begini membuat ayah tertekan. Jenis pronomina yang ketiga yaitu pronomina interrogatif. Pronomina Pronomina interrogatif atau kata ganti tanya adalah satu dari sekian banyak jenis kata ganti yang berfungsi sebagai kata tanya atau penanya, peminta informasi tertentu, biasanya berupa peristiwa atau kejadian kata ganti. Kata ganti jenis ini dapat dibagi menjadi 5 jenis, yaitu kata ganti tanya orang atau benda, seperti apa, siapa, mana, yang mana. Contohnya, siapa yang telah mencuri isi tas milik Nia? Yang kedua, kata ganti tanya waktu, seperti kapan, bila mana, apabila. Contohnya, kapan kamu berangkat ke sekolah? Yang ketiga, kata ganti tanya tempat, seperti di mana, kemana, dari mana. Contoh kalimatnya, di mana ayah membeli mobil itu? Yang keempat, kata ganti keadaan. Contohnya, mengapa, bagaimana, kenapa. Contoh kalimatnya, mengapa tidak ada yang menindak tegas sekumpulan begal itu? Yang terakhir, kata ganti jumlah, seperti contoh katanya berapa. Contoh kalimatnya, berapa banyak uang yang telah kamu habiskan untuk membeli mainan itu? Jenis pronomina yang keempat, yaitu pronomina relativa, atau kata ganti penghubung. Jenis kata ganti penghubung digunakan untuk menghubungkan 2 kalimat yang berbeda kedudukannya, seperti antara induk kalimat dan anak kalimat, atau kata ganti yang menghubungkan antara suatu benda dengan sifatnya. Kata ganti penghubung ini sering ditemukan dalam kalimat majemuk. Contoh katanya yang dan kata adalah. Contoh kalimatnya, karena api yang terlambat, kereta api yang terlambat tadi pagi adalah jurusan Jakarta Bogor. Slide selanjutnya. Pengertian kata sandang artikula. Kata sandang atau artikula merupakan kata yang tidak mempunyai arti tetapi menerangkan nomina atau kata benda. Kata sandang seringkali dipakai untuk mendampingi kata benda, dasar, dan nomina yang terbentuk dari verba pronomina atau verba pasif. Terdapat beberapa ciri-ciri dari kata sandang, antara lain, yang pertama, tidak mempunyai arti spesifik. Yang kedua, mendampingi kata lain. Yang ketiga, dapat membedakan kata lain. Jadi, kata sandang itu tidak mempunyai arti, tetapi hanya mempunyai fungsi, yaitu menjadikan suatu kata sebagai kata benda. Fungsi kata sandang. Yang pertama, dipakai sebagai gelar. Misalnya, Sang Raja, Sri Sultan, dan lain-lain. Yang kedua, dipakai untuk menerangkan orang tunggal atau kelompok tertentu. Contohnya dipakai dalam orang tunggal seperti sang penulis, sang penyanyi, dan sebagainya. Dalam bentuk kelompok, contohnya para wartawan, para guru, dan sebagainya. Yang ketiga, untuk menominalkan kata lain atau membuat kata lain menjadi kata benda atau frasa benda. Untuk contohnya seperti yang mulia. Mulia itu kata sifat, tetapi dengan tambahan yang di depannya, kata mulia menjadi frasa benda. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Jawa. Untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Nancy. Kepada Nancy, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan jelaskan mengenai numeralia. Numeralia merupakan kata bilangan yang digunakan untuk menghitung banyaknya benda, yaitu orang, binatang, benda, dan konsep. Kata bilang dapat dihubungkan dengan satuan waktu, harga uang, ukuran, panjang, berat isi, dan sebagainya. Misal, 1 apel, 100.000, 5 kilo, 10 menit. Slide selanjutnya. Numeralia dilihat dari bentuknya, numeralia dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu numeralia ta'rif. Numeralia ta'rif dibedakan menjadi beberapa kelompok, yaitu numeralia utama memberikan jawaban mengenai pertanyaan berapa, terdiri atas kata bilangan penuh, yaitu kata bilangan yang menyatakan jumlah tertentu dan dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dari kata lain. Contohnya 1, 100. Misal, 1 jam, 1 kilo, 1 buku. Kedua, kata bilangan pecahan, yaitu kata bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut, yang berhimpunan per. Contoh, 3/4, 1/2. Misal, sholat pada sepertiga malam, setengah kilo gula. Yang ketiga, kata bilangan gugus, yaitu kata bilangan yang berupa kumpulan bilangan. Contohnya, lusin, kodi, dekade. Misal, buku itu sebanyak 1 lusin. Selanjutnya, numeralia tingkat atau ordinal. Numeralia tingkat atau ordinal menyatakan urutan dalam suatu berstruktur ke numeralia. Contoh, kedua, kelima. Misal, anak kedua. Selanjutnya, numeralia kolektif atau distributif. Numeralia kolektif distributif berstruktur numeralia plus an. Contoh, ribuan. Misal, ribuan balita diimunisasi. Selanjutnya, numeralia tak takrif atau tak tentu. Kata bilangan yang menyatakan jumlah yang tak tentu. Contoh, beberapa, sebagian, seluruh. Misal, beberapa apel itu sudah busuk. Seluruh hadirin silakan berdiri. Slide selanjutnya. Kategori fatis. Kategori fatis adalah kategori yang bertugas memulai, mempertahankan, atau mengukuhkan komunikasi antara pembicara dan lawan pembicara. Bentuk dan kategori fatis, partikel dan kata fatis. Menyatakan penolakan dan acuh tak acuh. Contohnya, sudahlah, biarkan saja. Terus, ayo, menyatakan ajakan. Contohnya, ayo teman-teman. Selanjutnya, ayo, deh. Deh menyatakan pemaksaan atau persetujuan. Contohnya, kamu saja deh. Seperti itu aja deh. Selanjutnya kata dong. Dong menyatakan perintah atau penekanan. Contohnya, kalau bukan kamu siapa dong? Contoh selain itu yang jelas dong. Selanjutnya kata ya menyatakan persetujuan. Contohnya ya sudah saya ikut. Frase fatis. Frase fatis selamat digunakan untuk menyatakan penghargaan atau sapaan untuk memulai dan mengakhiri komunikasi antara pembicara dan lawan pembicara sesuai dengan keperluan dan situasinya. Misalnya, selamat pagi, selamat atas keberhasilanmu. Terima kasih sebagai ucapan atas rasa bersyukur atau menghargai bantuan. Contohnya, terima kasih kepada teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, hormat saya, wassalam digunakan penulis pada akhir kalimat surat atau lampiran. Terima kasih, sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Nancy. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Adverbia. Adverbia adalah kata yang memberi keterangan pada kata verba, adjektiva, nomina, predikatif, dan kalimat. Ciri-ciri adverbia adalah 1, tidak bisa mengangkat kata benda, memberikan penjelasan tentang kata lain. 3, biasanya terletak pada awal atau di akhir kalimat. 4, bisa digunakan pada semua jenis kalimat. Next. Untuk jenis-jenis adverbia, pertama dibedakan bentuknya. Yang pertama adalah adverbia tunggal. Adverbia tunggal tersendiri dibedakan menjadi 4. Yang pertama, adverbia yang berupa kata dasar. Adverbia yang berupa kata dasar hanya terdiri atas 1 kata dasar. Contohnya, baru, hanya, hampir, segera, paling. Contoh dalam kalimat, dia baru membeli mobil baru. Pada kata baru sebelum membeli merupakan adverbial, sedangkan kata baru setelah mobil adalah adjektiva. Yang kedua adalah adverbial yang berupa kata berafiks. Adverbial yang berupa kata berafiks diperoleh dengan menambahkan gabungan afikse dan akhirnya pada kata dasar. Contohnya adalah sebaiknya dan sebenarnya. Contoh dalam kalimat, sebaiknya kita segera membayarkan pajak itu, dan sebenarnya kami meragukan kemampuannya. Kemudian adverbial yang berupa kata ulang. Adalah diam-diam dan lekas-lekas. Contoh dalam kalimat, kami duduk diam-diam mendengarkan ceramah. Kemudian lekas-lekas dia berdiri meninggalkan kami. Kemudian ada adverbial penambahan akhirnya seperti agaknya. Kemudian yang kedua adalah adverbial bentuk gabungan. Adverbial gabungan terdiri atas 2 adverbial yang berupa kata dasar. Kedua kata dasar yang merupakan adverbial gabungan itu adalah 1, adverbial yang berdampingan. Contohnya, lagi pula, hanya saja. Contoh dalam kalimat, lagi pula rumahnya baru jadi minggu depan. Dan hanya saja kita harus mempersiapkannya secara matang. Kemudian yang kedua, adverbial yang tidak berdampingan. Contohnya, hanya, titik-titik saja. Contoh dalam kalimat, kamu hanya membuang waktu saja. Kemudian jenis-jenisnya menurut perilaku semantisnya. Yang pertama adalah adverbial kualitatif, yaitu adverbial yang menggambarkan makna yang berhubungan dengan tingkat, derajat, atau mutu. Contoh, paling, sangat, lebih, kurang. Contoh dalam kalimat, senyumnya sangat menggemaskan.
Yang kedua adalah adverbial kuantitatif, yaitu adverbial yang menggambarkan makna yang berhubungan dengan jumlah. Contoh, banyak, sedikit, kira-kira, cukup. Contoh dalam kalimat, lukanya banyak mengeluarkan darah. Yang ketiga adalah adverbial limitatif, yaitu adverbial yang menggambarkan makna yang berhubungan dengan perbatasan. Contoh, hanya, saja, sekedar. Contoh dalam kalimat, obat itu hanya menghambat pertumbuhan penyakit. Kemudian yang keempat, adverbial frekuentatif, yaitu adverbial yang menggambarkan makna yang berhubungan dengan tingkat kekerapan terjadinya sesuatu yang diterangkan adverbial tersebut. Contoh, selalu, sering, jarang, kadang-kadang. Contoh dalam kalimat, kami selalu makan malam bersama-sama. Yang kelima, adverbial kewaktuan, yaitu adverbial yang menggambarkan makna yang berhubungan dengan saat terjadinya peristiwa yang diterangkan oleh adverbial tersebut. Contoh, baru, segera. Contoh dalam kalimat, kami berlima akan segera menyepakati masalah itu. Yang keenam adalah adverbial kecaraan, yaitu adverbial yang menggambarkan makna yang berhubungan dengan bagaimana peristiwa yang diterangkan oleh adverbial tersebut berlangsung atau terjadi. Contoh, diam-diam, secepatnya, dan pelan-pelan. Contoh dalam kalimat, ikuti dia diam-diam dari belakang. Kemudian yang ketujuh, adverbial konstratif adalah adverbial yang menggambarkan pertentangan dengan makna kata atau hal yang dikatakan sebelumnya. Contoh, bahkan, malahan, justru. Contoh dalam kalimat yaitu, siapa bilang dia pikir, justru dia yang menyumbang paling banyak. Kemudian yang terakhir adalah adverbial keniscayaan. Adalah adverbial yang menggambarkan makna yang berhubungan dengan kepastian tentang keberlangsungan atau terjadinya hal atau peristiwa yang dijalankan adverbial tersebut. Contoh, niscaya, pasti, dan tentu. Contoh dalam kalimat adalah niscaya manusia akan hancur kalau mengabaikan hal itu. Kemudian jenis-jenisnya ada adverbial dan kata kelas lain. Yang pertama adalah adverbial deverbal. Adverbial deverbal dibentuk dari dasar yang berkategori verbal. Adverbial tersebut yaitu contohnya kira-kira, sekiranya, terlalu, dan tahu-tahu masing-masing diturunkan dari verba tiba, kira, lalu, dan tahu. Contoh dalam kalimat, ia akan datang kira-kira pukul 10. Kemudian yang kedua adalah adverbial deverbal. Yang kedua adalah adverbial deadjektifal. Adverbial deadjektifal diturunkan dari adjektiva, baik melalui reduplikasi maupun afiksasi. Adverbial diam-diam, sebaiknya, sebenarnya, dan setinggi-tingginya masing-masing diturunkan dari dasar diam, baik, benar, dan tinggi yang berkategori adjektiva. Contoh, dalam kalimat, diam-diam kami menyisipkan uang itu. Kemudian yang ketiga adalah adverbial denominal. Adverbial denominal dibentuk dari dasar yang berkategori nominal. Adverbial rupanya, agaknya, dan malam-malam. Dalam contoh berikut, misalnya diturunkan dari kata rupa, agak, dan malam. Contoh dalam kalimat, tanpa diduga rupanya ia memojokkan kami. Yang terakhir adalah adverbial denumeral. Adverbial denumeral dibentuk dari dasar yang berkategori nominal. Adverbial dua-dua, setengah-setengah, dan sedikit-sedikit diturunkan dari numeralia dua, setengah, dan sedikit. Contoh, dalam kalimat, masukkan bungkusan itu dua-dua. Next. Kemudian ada demonstrativa. Demonstrativa atau kata tunjuk adalah kata yang dipakai untuk menunjuk atau menandai orang atau benda secara khusus. Kata tunjuk dapat dibedakan atas. Pertama adalah demonstrativa dasar, contoh itu atau ini. Contoh dalam kalimat, minuman ini enak sekali. Atau ucapanmu itu sangat menyinggung perasaannya. Yang kedua adalah demonstrativa turunan. Contoh, berikut, begini, sekian, sedemikian, atau sebegitu. Contoh dalam kalimat, jenis-jenis demonstrasi sebagai berikut. Kemudian yang ketiga adalah kata tunjuk atau demonstrativa gabungan. Contoh, di sana, di situ, dan di sini. Contoh kalimat, kami sudah lama duduk di sini. Atau dia sedang menunggu temannya di sana. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Anantia Rahma. Kepada Anantia Rahma, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai preposisi atau kata depan. Jadi kata depan sendiri itu merupakan jenis kata yang ditulis di depan sebelum menuliskan kata benda, kata kerja, kata keterangan, dan jenis kata yang lainnya. Sehingga sesuai dengan namanya, kata jenis ini posisinya selalu berada di depan. Beberapa ahli juga diketahui menjelaskan mengenai definisi dari kata depan, itu salah satunya Krida Laksana. Beliau menjelaskan bahwa kata depan atau preposisi merupakan kata-kata yang digunakan untuk merangkaikan nomina dengan verba di dalam suatu klausa. Sehingga dari pengertian yang disampaikan tersebut, bisa diketahui bahwa kata depan akan digunakan untuk merangkai nomina dengan verba. Sehingga kata depan akan berada di depan kata kerja yang nantinya akan membantu menyempurnakan susunan kalimat dengan kata kerja di dalamnya. Adapun fungsi dari preposisi, yang pertama yaitu menyatakan tempat. Jadi fungsi ini bisa membantu untuk menyusun kalimat yang menunjukkan suatu tempat atau lokasi. Sehingga maksud dari kalimat tersebut bisa disampaikan dengan jelas. Jenis kata depan yang bisa difungsikan sebagai penunjuk tempat adalah di, pada, dalam, atas, dan juga antara. Contohnya, dia dalam mobil yang melaju ke arah Jakarta. Selanjutnya, menyatakan arah asal. Nah, kata depan tertentu juga bisa berfungsi sebagai media untuk menyatakan arah asal, sehingga berhubungan dengan pergerakan yang kemudian kata depan membantu menjelaskan asal pergerakan tersebut dari mana. Jenis kata yang bisa memberikan fungsi ini yaitu dari. Berikut contohnya. Kupu-kupu itu terbang dari arah barat ke utara. Selanjutnya, yang ketiga yaitu menyatakan arah tujuan. Adapun jenis kata depan yang bisa memiliki fungsi ini meliputi kata ke, kepada, akan, dan kata terhadap. Contohnya, ibu mengisi air ke bak mandi. Kemudian yang keempat yaitu menyatakan pelaku. Misalnya kata depan oleh dan berikut. Contoh penggunaannya dalam kalimat adalah buku Wulan ternyata diambil oleh ibunya.
Yang selanjutnya yaitu yang kelima, yaitu menyatakan alat, yaitu sarana untuk menyatakan alat sehingga bisa menyatakan penggunaan suatu benda sebagai alat bantu. Jenis kata depan yang bisa memberikan fungsi ini adalah kata dengan dan kata berkat. Contohnya, lantai itu bersih karena dipel dengan cairan pembersih lantai terbaik. Contoh selanjutnya, pekerjaan tersebut cepat selesai berkat bantuan yang diberikan oleh Pak Alex. Yang keenam yaitu menyatakan perbandingan. Kata depan juga bisa difungsikan sebagai media untuk menyatakan perbandingan. Nah, maksudnya ini adalah untuk menyatakan suatu perbandingan antara dua hal atau lebih. Jenis kata depan preposisi yang masuk antara fungsi ini adalah kata daripada dan berikut. Contohnya, sebaiknya kamu cepat tidur daripada besok kesiangan dan terlambat. Selanjutnya yaitu yang ketujuh, yaitu menyatakan hal atau masalah. Menyatakan hal atau masalah dan jenis kata depan yang bisa memberikan fungsi ini adalah kata tentang dan kata mengenai. Contoh penggunaannya dalam kalimat yaitu mengenai keterlambatan pengiriman pesanan kami sampaikan permintaan maaf. Contoh berikutnya yaitu tentang persoalan tersebut sebaiknya dilupakan saja. Selanjutnya yaitu yang ke-8 menyatakan akibat. Kata depan juga memberikan fungsi sebagai sarana untuk menyatakan akibat. Adapun jenis kata yang bisa memberikan fungsi ini yaitu ada kata hingga dan juga kata sampai. Contohnya, masalah berat yang dialami Anita sampai membuatnya stres. Yang selanjutnya yaitu yang ke-9 menyatakan suatu tujuan. Jadi fungsi terakhir dari kata depan adalah untuk menyatakan suatu tujuan sehingga bisa ditambahkan pada kalimat yang tujuannya untuk menjelaskan sesuatu tujuan. Jenis kata depan yang menyatakan fungsi ini adalah kata untuk, buat, guna, demi, dan juga kata baiki. Contohnya, adonan itu terus diaduk guna membuatnya cepat kalis. Selanjutnya, contoh selanjutnya, keputusan itu diambil untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Slide selanjutnya. Kemudian ada jenis-jenis preposisi. Yang pertama yaitu ada kata depan tunggal. Kata depan tunggal merupakan jenis kata depan yang bentuknya hanya terdiri dari satu kata, sehingga bentuk katanya adalah tunggal. Nah, kata depan tunggal ini terdiri dari kata dasar dan juga kata imbuhan. Kata dasar merupakan jenis kata depan yang tidak memiliki imbuhan awalan maupun sisipan, sehingga jenis kata depan tunggal satu ini itu memiliki bentuk murni dari kata dasar atau kata asal saja tanpa ada tambahan kata apapun. Contohnya, kertas tersebut disatukan dengan menggunakan lem. Kemudian ada kata imbuhan. Nah, kata imbuhan ini merupakan jenis kata depan yang ditambahkan dengan imbuhan. Nah, bentuknya kemudian berkembang sesuai dengan imbuhan yang dipakai dan kemudian mempengaruhi fungsi dari kata depan tersebut. Bentuk kata depan ini kemudian memiliki awalan, akhiran, dan gabungan dari kata kerja, kata sifat, maupun dari kata nomina yang menyertainya. Bentuk kata depan yang memiliki imbuhan contohnya adalah kata selama, sepanjang, sekitar, seluruh. Contohnya, seluruh isi lemari sudah dirapikan oleh ibu semalam. Jenis preposisi yang kedua itu ada kata depan majemuk. Jenis kata depan yang terdiri dari dua kata depan majemuk adalah jenis kata depan yang terdiri dari dua kata depan tunggal dalam satu kalimat atau klausa. Kata depan majemuk terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada kata depan berdampingan. Kata depan berdampingan ini merupakan jenis kata depan majemuk yang kata depan tunggal diletakkan secara berurutan. Penggunaannya kemudian membuat satu kalimat memiliki dua kata depan yang disusun secara berdampingan. Adapun jenis kata depan yang masuk dalam kategori berdampingan adalah oleh karena, sebab itu, selain dari, sampai ke, sampai dengan. Contohnya, oleh karena itu, semua orang sebaiknya mematuhi peraturan dari pemerintah. Kemudian yang kedua ada kata depan berkolerasi, yaitu jenis kata depan yang terdiri dari dua jenis atau dua kata yang saling berpasangan dan penempatannya itu terpisah dengan frasa lain, sehingga dalam satu kalimat terdapat dua kata depan yang letaknya berjauhan. Adapun contoh penggunaannya dalam kalimat adalah sebagai berikut. Dari pagi hingga petang, Pak Ali masih berkutat dengan arloji rusak itu. Slide selanjutnya. Baik. Kemudian materi selanjutnya yaitu konjungsi. Nah, konjungsi ini merupakan kata penghubung atau kata sambung. Menurut Hasan Alwi, penulis Tata Bahasa Baku Indonesia tahun 2010, konjungsi ini adalah kata tugas yang menghubungkan dua atau satu bahasa yang sederajat. Kata dengan kata, frasa dengan frasa, kemudian atau klausa dengan klausa. Nah, adanya konjungsi itu akan membuat suatu kalimat dapat dipahami dan dimengerti sepenuhnya. Nah, berikut adalah jenis-jenis kata penghubung. Yang pertama yaitu konjungsi aditif. Nah, kata konjungsi aditif ini merupakan kata penghubung yang memberikan keterangan tambahan. Itulah mengapa jenis yang satu ini sering juga disebut dengan kata penghubung gabungan, tetapi tanpa mengubah keterangan di dalam kalimat sebelumnya. Contohnya ada dan, bahkan, selain itu, dan serta. Contoh kalimatnya yaitu Surya bermain di lapangan dan Melati pergi ke perpustakaan. Yang kedua yaitu ada konjungsi adversatif, yaitu kata penghubung yang menghubungkan kedua gagasan yang berlawanan atau menyatakan kontras. Contohnya ada namun, meskipun, tetapi, dan melainkan. Contoh kalimatnya yaitu Rita tetap berangkat ke sekolah meskipun kakinya terasa sakit. Kemudian ada konjungsi klausa. Klasifikasi kata penghubung yang satu ini itu memiliki fungsi untuk menghubungkan dua gagasan yang memiliki hubungan sebab akibat. Contoh kalimatnya yaitu hari ini Lisa tidak perlu sekolah karena semalam dia begadang. Dan yang terakhir ada konjungsi temporal. Nah, konjungsi temporal ini berfungsi untuk menyatakan waktu atau suatu hubungan kronologi yang ada atau terjadi dalam teks serta terdapat suatu hasil. Contohnya, Rose mengerjakan PR, kemudian dia membantu ayah menanam pohon mangga di perkarangan rumah. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Anantia. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Luciana. Kepada Luciana, dipersilakan. Luciana belum unmute. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan materi yang ke-12 yaitu adjektif. Di sini saya menjelaskan pengertian adjektif atau kata sifat. Kata sifat adalah kata yang digunakan untuk menyatakan atau menerangkan sifat, karakter, keadaan atau kondisi, kuantitas dan kualitas terhadap suatu kata. Untuk ciri-ciri kata sifat, yang pertama bisa menggunakan kata pembanding seperti lebih, paling, kurang. Seperti paling cantik, lebih kaya, kurang indah. Contoh kalimatnya,
Wulan garis paling cantik di kelas. Yang kedua, bisa menggunakan kata penguat seperti sangat, terlalu, amat, sekali. Contoh kalimatnya, adik sangat bergembira saat diberitahu akan liburan. Yang ketiga, bisa disertai dengan kata tidak, seperti kata tidak buruk, tidak sehat, tidak bagus. Untuk contoh kalimatnya, keadaan nenek sekarang masih tidak sehat. Untuk macam-macam kata sifat, yang pertama, adjektif dasar. Contohnya, bangga, rapi, pantas, mas. Contoh kalimatnya, adik bersekolah berpakaian rapi. Yang kedua, adjektif turunan. Dibagi menjadi dua, berafiks dan berduplikasi. Untuk yang beramat, terindah, kesepian. Dan ada juga yang berakhiran dengan wi atau iya, seperti duniawi, manusiawi, rohaniah. Untuk yang berduplikasi, ada indah-indah, baik-baik, ringan-ringan. Yang ketiga, adjektif diverbalisasi. Contohnya, terkejut, menggembirakan. Untuk contoh kalimatnya, adik terkejut mendapat hadiah. Yang keempat, adjektif denominalisasi. Contohnya, berbudi, budiman. Yang kelima, adjektif adverbialisasi. Contohnya, bertambah, berkurang, bersungguh-sungguh. Contoh kalimatnya, adik bertambah tinggi. Yang keenam, adjektif denumeralia. Contohnya, menyeluruh, mendua, menyatu. Yang keenam, adjektif deinterjeksi. Contohnya seperti sip dan astaga. Yang kedelapan, adjektif majemuk. Contohnya, pejuang tangan, laut lepas. Yang kesembilan, adjektif eksesif atau berlebih-lebihan. Contohnya, betapa kuatnya, begitu lembut sekali. Untuk contoh kalimatnya, suara Wulan begitu lembut sekali. Untuk materi yang terakhir, interjeksi. Interjeksi adalah kata yang bertugas mengungkapkan seruan hati atau perasaan sang pembicara, tidak berhubungan dengan kata-kata lain atau berdiri sendiri, serta keluar dengan lepas dalam pengungkapannya. Interjeksi dibagi menjadi dua bentuk, yang terdiri dari bentuk dasar dan bentuk turunan. Untuk bentuk dasar, contohnya, aduh, ayo, hai, ini, sip, oh, wahai. Untuk bentuk turunan, contohnya seperti biasanya berasal dari panggilan kata Arab seperti alhamdulillah, masya Allah, insya Allah, astagfirullah, innalillahi, astaga, brengsek. Kemudian jenis-jenis interjeksi. Yang pertama, interjeksi seruan. Contohnya, hai, ayo, hello. Contoh kalimatnya, ayo kita berangkat kampus. Yang kedua, interjeksi kekagetan atau keheranan. Contohnya, astaga, wah. Contoh kalimatnya, wah, kamu cantik sekali. Yang ketiga, interjeksi kesakitan. Contohnya, aduh, au. Contoh kalimatnya, aduh, kakiku sakit. Yang keempat, interjeksi kekecewaan dan kesal. Contohnya, brengsek. Contoh kalimatnya, aku sudah lelah menunggu. Yang kelima, interjeksi kekagetan. Contohnya, loh, astagfirullah, masya Allah. Contoh kalimatnya, astagfirullah, makanannya jatuh. Yang keenam, interjeksi kelegaan. Contohnya, alhamdulillah, syukurlah. Contoh kalimatnya, alhamdulillah, kakakku lulus. Yang terakhir, interjeksi kejijikan. Contohnya, idih. Contoh kalimatnya, idih, pede banget kamu. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga materi yang sudah kelompok kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.